Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gimana kabar, Pak? Nanya ke Bapak. Gimana kabar, Pak? Ibu gimana? Munaros kaditu jawab ini. Ya, Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, kalau 3 minggu lalu kita ada launching Quran, ya. Hari ini insya Allah ada launching wakaf Al-Quran. Karena kita punya program Indonesia Mencintai Quran. Kita punya satu filosofi sederhana saja, kecil tapi kita akan gulirkan. Bangsa ini sangat kaya, penduduknya juga banyak, orang cerdasnya juga nggak usah diragukan. Kita itu kalau ikut olimpiade fisika, kimia, matematik, anak-anak kita tuh selalu juara gitu, selalu dapat medali, ya. Dan orang kita di luar negeri itu diperhitungkan. Tapi kenapa kita merasakan kekayaan yang dinikmati di negeri ini belum maksimal? Saya yakin itu isyarat adanya kurang berkah. Bukan tidak berkah, kurang berkah. Padahal Allah berfirman, lau amana ahlul qura wattaqau lafatahna alaihim barokati minas sama. Sekiranya penduduk bumi itu beriman dan bertakwa, kami bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan. Apa itu pintu keberkahan? Sesuatu yang tidak ada itu jadi ada, itu berkah. Tapi sesuatu yang ada tapi tidak dinikmati itu kurang berkah. Oke, ibu punya uang 100.000 rupiah. Ibu bisa menikmati yang 100.000 rupiah itu. Itu namanya berkah. Ibu punya uang 5 miliar, tapi ibu tidak bisa menikmati. Beli kupat tahu juga ibu nggak bisa makan. Padahal uang ibu 5 miliar. Kenapa? Karena ibu bukan teh aya angsulna. Teh aya angsulna. Hari ibu nah teh aya angsulna. Karena ibu oleh dokter dinyatakan sudah tidak boleh makan seperti itu. Cukup dengan cairan pakai infus. Maka kupat tahu yang harganya 7.500 padahal duit ibu miliaran tidak bisa. Nah itu teh berarti kurang berkah. Saya punya uang 50.000 rupiah, kupat tahu teh 10 bungkus, ya. Saya makan lin hawak, saya makan, ya, teman-teman dikasih 50.000 rupiah, berkah. Jadi berkah itu sesuatu yang kita bisa nikmati. Ya, ibu punya suami, butut suami ibu teh. Dengar. Tapi ibu merasa nyaman dengan dia. Ya kan? Ibu bisa menikmatinya. Jalan-jalan maksud saya, tempat curhat, tempat ngobrol, berarti suami ibu teh berkah. Da moal aya nu ngagoda ka suami ibu teh. Ya, ibu teh tenang, kata orang Sunda mati istri harang mata, ya kan? Sekarang ibu punya suami, kasep, pinter, kaya, ya. Tapi ibu teh tenang, ya kan? Tenang gitu, ya. Iya. Nah, Bu, berarti kurang berkah sebenarnya. Makanya Bu, suami ibu walaupun biasa-biasa saja asal ibu tenang, ya. Gitu. Keberadaan suami itu bisa menyejukkan ibu, begitu datang kedengaran suara motornya aja. Alhamdulillah, si ayah datang, ibu teh excited. Berkah, suami berkah. Karena memberi kebaikan. Tapi kalau gini, ya Allah si ayah geus datang deui wae, Gusti nu agung, rudat mamah mah. Nah, berarti suami ibu teh kurang berkah. Gitu loh, paham Bu? Nah, saya berharap negeri ini berkah. Ya salah satu ikhtiarnya kita punya program wakaf Al-Quran, kita jadikan setiap rumah kita itu tempat rumah ngaji, ya.
nanti Pak Gubernur yang akan meluncing wakaf Al-Quran itu. Hanya iya fotona meniteu pugu saya teh juga marah ka ditu teh. Teh kumaha sasi nu bikin spanduk teh terbalik pisan ya teh. Jadi jika ningalin teh jika keheung gitu. Ini yang bikin spanduknya nih, ini bermasalah dia tuh. Saya nama biasa aja, nggak ada masalah. Ini fotonya kesannya gini. Gitu. Kesannya teh saya lagi kehel gitu. Tolong nih kalau yang bikin spanduk teh kudu iya tuh saha mana nu bikin spanduk teh. Agur kan gitu. Sebelum Pak Gubernur datang lipet tuh. Iya ini kok gambarnya kayak begitu sih, ya kan? Saya juga pas masuk teh, kok gitu sih? Mendingan tong aya gambar Aam. Tutup wajahna ta matana. Tutup itu. Ya kan? Nah, nih ke panitia hari bikin spanduk teh cobalah pakai feeling yang bagus gitu. Nah, diedit heula ke apa ke gitu. Apa? Arisana mah saya ngan posisi itu kaditu tinggal nah itu. Tas tang dibahas. Hanya ini pelajaran ari bikin spanduk teh kudu nu apa? Nu baleg atuh. Ya. Cangkelnya. Bagi yang cangkel boleh bawa kursi. Serius. mohon tersarius. Nah. Oke, Kang Heri ya, saya teh karena di kursi ya jadi kudu berdiri. Ya. Tawasila dina kursi. Iya. Kita langsung saja masuk pada beberapa pertanyaan yang telah ada. Pertanyaan yang pertama, Ustadz, dalam kurun waktu 3 bulan ini saya mendapat dari 7 orang suami berselingkuh. Mulai dari tetangga sampai keluarga, semua dengan masalah yang sama, yaitu selingkuh dengan dengan teman yang satu kantor. Saya pikir ini bukan masalah pribadi, tapi mungkin ada sesuatu yang terjadi di masyarakat. Saya sendiri pun masih bingung apa sesuatu itu. Bagaimana menurut pandangan Ustadz mengenai hal ini? Lalu apa yang harus saya lakukan atau oleh sebuah keluarga untuk menghindari hal tersebut bagi yang belum mengalami? Dan tentunya bagaimana cara mengatasi masalah tersebut bagi yang sedang mengalami? Mohon penjelasannya. Ya, saya baca bukunya Pak Habibie. Apa judulnya, Bu? Saya baca buku Pak Habibie tentang Bu Ainun. Yang kemudian buku itu difilmkan. Ya. Saya tahu kapan diputarnya tapi nggak akan saya umumkan, bisa disangka mengiklankan. Nah, gitu. Bu, ini pelajaran untuk kita semua. Belajar dari Bu Ainun almarhum. Ya. Apa kata Pak Habibie? Semua laki-laki itu ada kecenderungan mendua, termasuk saya. Kata Pak Habibie teh termasuk saya teh beliau. Hari Anda. Naon sih Anda teh? Sensitif gitu biasa. Ini di buku itu dan di salah satu TV swasta Pak Habibie mengatakan begitu ketika beliau bercerita tentang Bu Ainun. Enggak, ini mah jadi pelajaran untuk semua perempuan gitu. Kalau saya cerita tentang Siti Khadijah kan jauh teuing jeung urang ka ditu tuh 1400 tahun itu. Maka memang Siti Khadijah salah satu tipe yang seperti itu ya. Nah, saya ingin mengajari dan mengajarkan kepada seluruh wanita di muka bumi ini. Ya. Termasuk Anda yang hadir di sini. Dan yang mendengar lewat streaming. Saya pikir yang dikatakan Pak Habibie itu benar karena saya sebagai laki-laki juga merasakan hal itu. Nggak tahu kalau Anda laki-laki yang sok suci di sini. Kan ada laki-laki yang sok suci di sini nih ada. Katingali wajahna. Kata Pak Habibie apa?
semua laki-laki itu punya kecenderungan mendua, termasuk saya, ya, termasuk saya, ya. Termasuk Pak Habibie, termasuk saya, termasuk Kang Heri, termasuk semua laki-laki, ya. Saya belum melanjutkan omongan Pak Habibie, tapi saya ingin menjelaskan filosofinya. Ada kan ilmu biologi itu bisa juga dijadikan sebagai landasan pemikiran filosofi. Laki-laki itu, mohon maaf, satu kali ejakulasi saat berhubungan intim itu mengeluarkan 150 juta sel sperma kalau laki-lakinya sehat. Dari 150 juta sel sperma itu hanya 10% saja yang betul-betul bisa mendekati ovum. Dan hanya satu sel sperma yang bisa membuahi ovum. Dan ovum itu unik. Begitu dibuahi oleh satu sperma, dia akan menutup diri dari sel-sel sperma lain. Maka tercatat tidak ada satu sel sperma yang dibuahi oleh dua. Tidak ada satu sel ovum yang dibuahi oleh dua sel sperma. Tidak ada. Nggak ada. Gitu. Jadi kalau yang kembar beda lagi kasusnya. Jadi bukan kalau kembar non identik berarti ibu punya dua indung telur, dua ovum, dibuahi oleh dua sperma. Jadi kalau kembar non identik berarti dua ovum itu. Jadi perempuan itu tidak selamanya keluar satu ovum, bisa saja dua ovum, nah dibuahi oleh dua sel sperma, gitu. Jadi tidak ada sperma, tidak ada ovum yang dibuahi oleh dua sel sperma, hanya satu. Dan ovum itu begitu dibuahi oleh satu sel sperma, dia menutup diri. Jadi ini ada filosofi, perempuan itu kalau hatinya sudah bergantung pada seorang laki-laki, dalam hatinya tidak pernah ada dua laki-laki dengan kualitas yang sama. Dengar baik-baik, dengar baik. Ya, saya lagi membahas tentang filosofi sperma dan ovum. Jadi gini, perempuan, dalam hati perempuan nggak akan pernah ada dua laki-laki dengan kualitas sama. Kualitas sama ya. Mohon maaf nih, saya agak vulgar tapi perlu saya jelaskan. Ada seorang laki-laki, ada seorang perempuan, boleh jadi dia ada dua laki-laki gitu loh, ya. Tetapi tetap dia hanya all out hanya dengan satu. Ya. Dia hanya bisa all out dengan satu. Yang satu mah hanya sekedar memenuhi kewajiban aja gitu. Kalau yang satu dia bisa dengan hatinya full. Dan dia bisa ingat, dia bisa rindu, dia bisa sayang, dia bisa memberikan apapun yang terbaik hanya kepada satu laki-laki. Dia tidak mungkin melakukan itu kepada dua laki-laki. Itu filosofi ovum. Ya. Merasakan itu, Bu? Berarti Ibu pernah mendua. Tuh, hari dikejar dengan pertanyaan gitu, cari cing langsung. Nah, dengar ya, itu perempuan. Kalau laki-laki, nah sunnatullahnya memang dia bisa mendua. Ya, dia bisa mendua. Makanya betul kata Pak Habibie, saya laki-laki, saya punya kecenderungan mendua. Gitu. Tapi orang banyak mengatakan, Habibie itu setia ya sama Ainun. Habibie itu setia sama Ainun. Kan Pak Habibie mah bicaranya suka ini kan, semangat gitu ya. Banyak orang yang bilang, waktu itu saya punya kedudukan banyak. Memang betul kan? Beliau, jabatannya banyak. Ya, siapa yang meragukan keilmuan beliau? Tapi orang mengatakan, Habibie itu setia sama Ainun. Saya jawab hari ini, sebenarnya yang membuat saya setia bukan saya sendiri, tapi Ainun yang membuat saya setia. Bu, dengar. Apa kata Pak Habibie? Ainunlah yang membuat saya setia. Saya punya kecenderungan mendua. Karena Ainun itu ternyata begitu memenuhi segala yang saya butuhkan. Saya tidak bisa mendua. Jadi bukan karena saya setia, tapi karena Ainun membuat saya setia. Sayang, kaum perempuan di muka bumi ini, jadilah Anda wanita-wanita yang membuat suami Anda tidak bisa untuk pindah ke lain hati karena Anda punya magnet yang begitu hebat.
Jadi kalau suami Anda pindah ke lain hati, magnet Anda teh loncer. Apa Bu? Magnet Anda teh loncer. Magnetnya teh lemah. Suami mau pulang, duh sieun ketemu Anda teh bus molot teh juga ka ucing we Anda. Tapi Bu, banyak suami yang aduh kangen sama istrinya teh, ingin cepat pulang, selalu ingin bareng. Gak boleh istrinya teh jauh dari dia, kudu deket. Kenapa? Si istrinya itu yang menciptakan. Nah, jadi maaf saya tidak sorry ya Bu ya, jangan menuduh saya membela laki-laki. Bukan, kan tadi pertanyaannya apa? Gimana supaya suami saya tidak selingkuh kan gitu? Iya, ciptakan sesuatu yang membuat Anda punya magnet sehingga suami Anda itu tidak akan mau pindah ke lain hati. Karena Anda begitu kuat magnetnya. Gitu. Kenapa? Ting haruleng kieu. Pak, saya nggak menatap ke Anda. Saricing, kenapa? Kenapa? Nggak kenapa. Jadi ya, karena pertanyaan tadi adalah jelas kan? Kalau ya suami saya alhamdulillah sekarang ini belum pindah ke lain, gimana supaya dia tetap? Catat, Anda harus punya magnet yang kuat. Seperti halnya kata Pak Habibie, saya punya kecenderungan mendua dan saya punya segala. Kedudukan, materi, ya, segala punya. Tapi kenapa saya tidak mendua? Ainun membuat saya setia. Ainun membuat saya setia. Berarti Bu Ainun itu dahsyat. Hebat itu. Ya. Sampai Pak Habibie merasa benar-benar apa katanya? Jiwa saya hilang satu dengan hilangnya Ainun. Kan? Ya, separuh jiwanya. Ya. Justru ibu mah begitu ibu datang separuh jiwa suami itu hilang karena ayah ibu. Lah rudet atuh. Begitu ibu teu aya, separuh jiwa suami ibu balik deui. Tenang suami ibu teh. Tah, Bu, saya mah orang yang suka nggak pernah nyalahin orang, tapi introspeksi diri gitu. Ya, kita tuh mentalnya jangan nyalahin orang, introspeksi diri lah. Misalnya gini, kenapa ya anak teh nih tersopan pisan ka kolot teh. Datang asup ke kamar, jangan nyalahin anak. Tanya, saya sebagai ayah jangan-jangan membuat dia kecewa. Kenapa sih A teh biasa nama pap datang suntangan, duduk di meja makan ngobrol. Ini kenapa anak teh datang naik we langsung asup ke kamar. Sini. Sopan atuh ka ayah. Berarti memposisikan anak apa? Salah. Nggak boleh gitu Pak. Nggak boleh. Posisikan diri kita, kunaonnya gitu. Jangan-jangan aku sebagai ayah mengecewakan dia. Jangan-jangan aku, nah sehingga gini, sok cerita ke ayah, apa kesalahan ayah. Biar ayah bisa memperbaiki diri. Posisi kita tuh jangan gini, ngomong sih ya. Kunaon teh sopan, kunaon. Dididik, dipubudak, disakolakeun, gede teh sopan, naon sok. Berarti memposisikan anak apa? Salah. Tapi kalau gini, sayang, maafin ya papa kalau punya kesalahan. Sok, papa lihat kamu udah seminggu ini berubah. Ceritakan apa yang bikin kamu kecewa dari ayah. Biar ayah bisa memperbaiki diri. Sok nak, gitu. Bu, kalau suami ibu teh ya pulang teh kenapa ke ibu teh lempeng gitu. Jangan gini. Ayah mah di luar we, bahagia di imah mah cagreg. Lempeng, ya kan? Bu, berarti ibu memposisikan suami dalam posisi apa? Salah. Ibu introspeksi, kenapa ya suamiku kok sekarang nggak pernah ngomong sama aku, nggak pernah ngajak jalan sama aku.
Nah, jadi jangan posisikan dia salah, tetapi enggak, kalau saya stylenya gitu. Kenapa? Itu lebih enak. Kenapa? Saya introspeksi diri, terus saya tidak menyalahkan orang lain. Ibu tiba-tiba ketemu saya tanya baud gitu, bahkan haktah gitu, kan? Ternyata ibu teh keur flu. Ya. Saya ingin katakan di sini, nah kembali kalau teteh yang bertanya, khawatir kan terjadi suaminya ada apa-apa, jadilah Anda perempuan yang punya magnet, yang membuat suami Anda itu benar-benar lengket sama Anda, dan dia sama sekali tidak punya space untuk orang lain. Nggak punya space aja. Orang lain gimana tuh nggak ada space ya, nggak ada ruang. Kenapa? Semua diisi oleh Anda. Ngobrol yang nyaman diisi oleh Anda, ya, gitu. Terus hangout bareng, happy saat hangout diisi oleh Anda. Ya mah jalan-jalan Anda teh lempeng we kieu jang. Mikirin sorangan, tas lucu. Ya. Ya gitu. Udah gitu teh, begitu balanja keresek dikasih ke suami. Genep keresek teh kieu. Suami teh nyaman gimana tuh? Hangout sama Anda. Tapi Anda hangout sama dia, ya kan gitu. Seolah-olah Anda memposisikan dia orang yang betul-betul Anda cintai. Sok atuh ayah beli apa gitu. Jadi diposisikan dalam posisi dia, iya mah gini, ya Anda weh sorangan. Nah setelah suami Anda dapat apa itu ini, ya ayah mama boleh nggak mau lihat-lihat, sok gitu kan. Tapi kalau suami teh jiga baeud dan tong we heulakeun we ke balanya sorangan. Tapi kalau suaminya happy, ya udah gitu. Nah itu, jadi kalau Anda itu bisa memenuhi saat hangout, Anda bisa memenuhi saat ngobrol, Anda bisa memenuhi saat makan bareng, Anda bisa memenuhi. Nggak ada space lagi untuk orang lain, ya, nggak ada space lagi. Terus suami teh pengen gitu punya istri teh rajin tahajud, Anda teh rajin tahajud. Suami teh pengen Anda teh kalau berpakaian teh rada-rada modis misalnya, Anda teh modis gitu. Suami teh pengen kalau lagi di rumah teh lihat istri tuh ya yang rada-rada seksi lah, pakai tank top, pakai hot pants, ya kan? Anda teh bisa memenuhi itu. Coba, saya ingin tanya, kalau laki-laki itu terpenuhi semua oleh istrinya, ada nggak ruang bagi dia? Ruang orang lain masuk ke dia? Nggak ada. Nah itu kalau rumus saya sih gitu. Kalau Anda punya rumus lain, sok we terapkeun. Ini mah rumus saya. Nah kita Pak sebagai laki-laki sama begitu. Kalau istri kita itu dipenuhi ya sampai tidak ada space lagi, nah, itu rumus sederhananya. Tapi kan hidup kadang-kadang keluar dari rumus. Ya, nah kalau hidup udah keluar dari rumus, makanya ikhtiarnya tadi bingkai dengan doa, kudu doa gitu. Karena boleh jadi ada orang yang sudah merasa space-nya itu sudah penuh, dipenuhi oleh Anda space-nya itu, tapi tetap aja begitu. Nah itu mah doa. Terus juga aspek historis, latar belakang sejarah. Apakah suami itu menikahi Anda 100% karena sayang atau karena terpaksa, ya, atau karena kasihan? Hei, kaum laki-laki dengar, Anda nggak boleh menikah karena kasihan. Anda juga perempuan nggak boleh. Kunaon kamu teh nikah? Kasihan atau udah ditolak wae ku babaturan orang. Wes salah jeung urang. Nya kasihan orang mah bener. Terus, nah jadi tidak boleh menikah karena kasihan. Nggak boleh menikah tanpa ada kecintaan. Nggak boleh menikah hanya untuk menutupi status sosial. Kenapa kamu nikah? Ya, Kang Heri, kenapa cepet-cepet? Kenapa nikah? Atuh Pak, cenah umur saya sudah 40, saya belum punya istri aja. Terus saya teh dituduh laki-laki homo. Saya mah
panas geus we lah sahe nu dayekeun dinikah we ku urang. Kagok urang mah lah. Ya gitu. Pas diangkot teh aya nu hoyong dinikah we ku abdi teh. Gitu. Nah, berarti nikah karena hanya mencari status. Nah, itu namanya motif. Jadi ternyata pernikahan itu kompleks. Motifnya lalu macam-macam susah lah. Itu sebabnya pernah saya katakan pernikahan itu ibadah yang terlama dalam hidup kita. Ibadah terlama sih. Rumah tangga mah. Terlama loh Pak Bu. Dan terberat. Haji berapa hari Bu? 6 hari plus umroh 7 hari. 40 hari mah itu mah perjalanannya. Saking banyaknya jemaah haji kita itu antri pesawatnya. Panglama-lama haji mah orang Indonesia tuh 40 hari. Ya, orang lain mah 30, 28, 25. Kenapa? Sedikit. Malaysia cuma 29.000. Kita 214.000. Ya. Di Timur Tengah tuh nggak ada yang di angka ratusan ribu kita, makanya paling lama. Tapi haji itu cuma 7 hari, ya. Rumah tangga itu puluhan tahun, bahkan mungkin lebih lama kadang-kadang dengan hidup kita dengan orang tua. Yang senior mana? Ada yang sudah rumah tangganya 40 tahun? Ada? Siapa? Rumah tangganya udah 40 tahun ya Bu? 46 tahun. Ibu udah 46 rumah tangganya. Ibu waktu menikah usia berapa? Kebayang nggak? Ibu siapa Bu maaf? Ibu Nana itu nikah usia 23 tahun. Berarti dengan orang tuanya bareng selama 23 menikahlah Bu Nana. Ya. Sekarang pernikahannya udah 46 tahun. Jadi Ibu Nana bareng sama orang tua dibandingkan dengan bareng sama suaminya sudah 2 kali lipat bareng sama suaminya. Nah itu, jadi lebih lama dengan suami. Ya. Ibu, Bapak masih ada? Apanya? Bapak udah nggak ada. Dulu rumah tangga berapa tahun Bu? 20 tahun. Berumah tangga selama 20 tahun. Bapak keburu meninggal. Siapa yang masih ada? Lan? 44 tahun, Bapak masih ada, udah meninggal. Tapi Ibu nikah usia berapa waktu itu? 17. Nikah usia 17 tahun, dengan berumah tangganya 44 tahun. Kebayang nggak tuh? Jadi dengan orang tuanya cuma 17 tahun, dengan suaminya 44 tahun. Jadi kita akan menghabiskan waktu yang sangat, makanya rumah tangga mah butuh motif yang jelas. Motif, awas. Jangan menikah karena karunya, jangan menikah karena kepepet, jangan menikah karena lucu mobilnya, jangan menikah karena apa? Habis orang sok dijemput ku mobil, biasanya ku motor, nah nggak boleh, nggak boleh. Kenapa? Nyobaan heula ada mobilnya lucu, ya tercocok udahan, nggak boleh gitu. Kenapa? Sehingga tidak, jadi kudu benar-benarnya dari hati. Harus benar-benar betul-betul. Nah, kalau sekiranya cuma yang paling parah gini, aduh aku teh nggak enaknya kata ini diginiin, kata ini, udahlah. Anda mempertaruhkan masa depan. Paham maksudnya Bu? Ibu misalnya teteh udah usia 30, kata orang tua teh teh geus usia 30, kata teman-teman teh kamu teh udah usia 30, akhirnya ketemu orang, Anda tuh nggak klop, Anda teh nggak srek, nggak. Si laki-laki itu tidak membuat Anda kangen. Tapi apa? Sudah terlalu banyak yang nanya, aku udah 32 belum nikah. Akhirnya si laki-laki itu ngelamar, Anda terima. Tahu nggak? Anda sudah mempertaruhkan masa depan Anda yang puluhan tahun itu sama dia. Rugi banget. Jadi nikah mah harus dengan orang yang di situ ada Anda tuh punya rindu gitu loh. Yang punya rindu saja bisa rontok, gimana yang tidak? Benar nggak? Iya. Nu tadinya rindu tuh rontok, gimana yang nggak punya? Makanya zaman Rasul ketika ada orang yang datang, ya Rasulullah saya akan menikah, ya Rasulullah saya akan menikah, ya dengan wanita Ansor. Oh dia happy karena akan menikah dengan wanita
Apa pertanyaan Rasul? Kamu udah lihat orangnya? Belum, yang pasti dia wanita ya Rasul. Nah, apa katanya? Belum, yang pasti dia perempuan Ansor. Apa kata Nabi? Lihat, karena itu lebih menetapkan, lebih menguatkan hatimu. Berarti hati kita tuh kudu ada chemistry, kudu ada srek gitu. Udah ada, harus ada frekuensi, ya? Harus ada frekuensi. Ya, pokoknya malah laki, baiklah. Jangan gitu, jangan gitu. Oke. Ya, kita apa sekarang, break atau gimana? Satu lagi, Sob. Iya, kita langsung pada pertanyaan selanjutnya. Dan ini masih masalah keluarga juga, Pak Am. Pak Am, berdosakah saya jika ingin meminta cerai dengan alasan, ini ada 7 alasan yang dia sampaikan. Berdosakah saya jika ingin meminta cerai dengan alasan 1. Saya tidak mau hamil dan melahirkan lagi setelah memiliki 2 orang anak. Yang kedua, suami saya penghasilannya hanya cukup untuk dirinya sendiri karena selama 8 bulan tidak pernah memberi keperluan saya, memenuhi keperluan saya dan anak, misalnya pakaian. Yang ketiga, saya ingin hidup mandiri tapi suami tidak sanggup mengontrak rumah. Yang keempat, suami saya jarang pulang karena harus menginap menemani ibunya di rumah yang angker. Ada Bu, ini ada jelas tulisan, bukan buatan saya nih. Yang kelima, saya sering dibohongi, dijanjikan dibelikan sesuatu tetapi tidak real. Sudah 6 bulan saya hanya dinafkahi, mohon maaf, sebesar 300.000 rupiah. Dan yang terakhir, pertanyaan yang kedua, 1 bulan terakhir ini dia tidak memberikan sepeser pun. Mohon penjelasannya, Pak. Ya, saya baru dengarnya versi Anda, tapi saya kan belum dengar versi suami Anda. Itu masalahnya, saya tidak bisa menjudge, ya. Bukan berarti saya tidak percaya dengan kata-kata Anda. Tapi kan ketika kita memutuskan sesuatu harus dengar dulu dari pihak, ya. Nah, kalau suami Anda itu tidak memberikan nafkah karena benar-benar dia itu memang tidak punya penghasilan, ya, nah atuh dulu Anda teh mau dinikahi sama dia. Buguh pengangguran eta lalaki. Nah, jadi gini, ya, saya tidak bisa mengatakan, oke, boleh Anda gugat cerai, nggak bisa. Saya harus mendengar dulu versi. Nah, makanya yang paling adil, ya tentu harus ada hakim yang memutuskan kalau kasusnya seperti ini. Kalau hakim yang memutuskan kan berarti artinya Anda datang ke pengadilan agama mengajukan gugat cerai. Nanti hakim akan menilai gugat cerai Anda itu beralasan atau tidak beralasan, begitu, ya. Beralasan atau tidak beralasan, begitu. Ya gitu jawabnya, mau apa lagi? Anda mah kayak masih nunggu jawaban saya, nah, kan? Gitu. Kenapa? Karena ini sudah berkaitan dengan masalah memberi keputusan, dan memberi keputusan itu bukan wilayah saya, bukan wilayah saya, itu wilayah hakim. Hanya saya memberikan second opinion, ya, second opinion, pendapat pembanding bahwa harus dievaluasi lagi tentang kondisi suami Anda. Kepada bapak-bapak yang sudah menikah, ya, kalau Anda sudah menikah, kita wajib memperhatikan orang tua kita, tapi tidak boleh demi memperhatikan orang tua istri kita terdolimi, itu jadi salah. Dan kita para orang tua kalau udah tahu keluarga anak kita itu berkeluarga, kita yang harus tahu diri. Misalnya gini, misalnya anak saya suatu saat nanti sudah berkeluarga, ya, sudah berkeluarga, ya. Justru saya yang harus, teteh, kunaon ari teteh, di rumah ini aja, kembali ke rumah suamimu. Kitanya yang negur, ulah ya mah geus jeung mama.
suami kamu mah parah pisan. Di dia mah atuh makan jeung kecap ge puguh atuh. Makan dengan garam juga puguh, ya. Udah. Itu tuh orang tua yang salah. Ya. Jadi orang tua itu hanya boleh bicara ketika dua-duanya ada. Ya. Dan tidak boleh memenangkan salah satunya. Lihat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu punya mantu. Siapa mantu Umar? Siapa mantu Umar bin Khattab? Salah satunya Rasulullah. Rasulullah itu mantu Umar bin Khattab. Rasulullah itu menikah dengan salah seorang anak Umar namanya Hafsah. Satu saat Hafsah ini balik ke rumah. Nah Bu, lihat, jadi yang namanya rumah tangga mah suka ada sedikit cekcok-cekcok gitu mah biasa lah. Wah, Hafsah dengan Rasulullah, Hafsah teh kesel gitu. Ah gini gitu loh. Ya. Siapa istri Hafsah, siapa suami Hafsah? Hafsah teh keheul meureunana apa? Salah paham, ya. Balik Hafsah teh ke rumah Umar. Umar kan sebagai ayahnya tahu persis wajah anaknya. Bahwa dia datang bukan hanya silaturahmi, tapi jika nama ayah masa, apa kata Umar? Balik ke rumah suamimu. Kalau masalah itu udah selesai, baru kamu balik ke sini ke ayah. Kamu boleh silaturahmi dengan ayah, tapi kalau kamu ke sini bawa masalah, kamu bukan silaturahmi, kamu lari dari kenyataan, balik sama suamimu. Itu Umar. Begitu Hafsah sudah happy lagi dengan Rasul, baru datang ke Umar untuk silaturahmi. Umar menyambutnya. Udah bapak mah tahu atuh mana wajah masalah, mana wajah yang memang ibu boleh jadi datang ke orang tua ibu silaturahmi, benar nggak ada masalah sama suami, beda atuh wajahnya, ya nggak? Dengan ibu tuh datang ke orang tua karena ada masalah, Umar tuh langsung bisa baca, kamu ada masalah ya sama suamimu, balik, nggak usah kesini, balik, selesaikan, gitu. Nah, jadi kita, maaf bapak, ibu yang sudah putra putrinya berumah tangga, jangan terlalu banyak intervensi. Jangan terlalu banyak, jangan intervensi. Kalau diminta pendapat boleh. Kan ada orang tua yang datang ke rumah anaknya. Neng, hordeng teko hejo salah. Berem. Ieu kursi jeung di dia atuh pindahkeun ka ditu. Ibu teh datang ke rumah anak teh, apalagi ke rumah mantu, jadi bos. Asup ka kamarna, yeuh kasur teh tong malik ka ditu atuh, kadiekeun. Bu, itu teh ada orang tua yang suka gitu. Denger ya. Salah besar. Ibu datang ke rumah mantu ibu, ke rumah anak ibu. Datang ya, hati ibu teh. Nah, itu dina meja ya keset. Hati meja teh keset gitu. Keset dina meja teh, ibu teh duduk, neng, ini lucu, ya taplak meja teh, muhun mama, neng teh meser di pasar baru, ya taplak meja teh, ternyata anaknya nyangka eta teh taplak meja, padahal sebenarnya nama keset, gitu. Oh. Dah bu keset ini malah lucu, saking lucunya, ayah nu nyangka eta teh taplak meja. Ada orang yang baru datang ke hotel, eta kesetnya dipakai anuk atuh. Seserian. Ayah ibu, orang baru ke hotel, ya anuk sakitu alus sajeng dihanap, cenah ragrag, dikeprukeun meh, bruk gitu. Kan karamas teh apa? Pakai keset. Anuk dipakai selimut. Kenapa? Meni agung ya anuk. Kan anuk nanti di hotel berbintang mah kan besar. Iya mah keur simut budak ge meureunana haneut. Ari anuk dipakai simut barudak. Ari keset dipakai anuk. Tong seserian aya nu kitu. Nah, jadi kita hanya boleh bertanya, mengklarifikasi ya. Neng, mamah meureun urang kampungnya sugante ieu teh keset. Sanis mama, ieu teh taplak meja awis 300.000.
Mana ayah keset 200.000. Padahal emang keset tuh. Keset tuh. Nah, jadi kalau kita punya anak yang sudah berumah tangga, tidak boleh intervensi, nggak boleh. Kalau kita rela anak kita menikah, berarti kita sudah menyerahkan semuanya kepada mereka. Ya, bahkan ini saya pernah ceritakan, mohon maaf, kalau anak kita sudah berkeluarga, mau ngasih ke cucu pun itu jangan sampai merusak cara pendidikan anak-anak kita. Kadang-kadang nenek atau kakek in the name of love, atas nama cinta, sok intervensi gitu. Ibu teh karena misalnya gini, anak SD mah nggak akan dikasih bebek gitu, nggak ya. Nah, nggak akan dikasih, pokoknya mah telepon begitu. Datang neneknya, ya, nek aku teh pengen bebek, sabaraha. 1,5 juta juga ada, kunti nek. Minggu berikutnya teh si anak teh, si cucu teh dibeli BlackBerry, dikasih BlackBerry. Orang tuanya teh mampu beliin BlackBerry, tapi orang tuanya berpikir, udahlah SD makeun we handphone aja dulu gitu, nggak akan dikasih BlackBerry. Tapi neneknya merusak sistem pendidikan in the name of love, atas nama cinta. Makanya ada lagu Namaku Cinta. Ya. Hafal Bu lagunya? Ya. Oke, apa lagi tadi pertanyaannya? Itu ya?